Halo semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang mengembangkan rencana dan strategi pemasaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Faswika Kurniawati dengan NPM 23412016, kelas akuntansi 23A. Nah, di dalam pemasaran dan customer value, apakah yang kita beli dari sebuah produk, kualitas, brand image, kemudahan dan kenyamanan? Yang kita beli adalah value atau nilai. Tugas setiap bisnis adalah menyampaikan value atau nilai yang menguntungkan bagi konsumen. Nah, yang selanjutnya ini terdapat sebuah perusahaan dapat menenangkan persaingan dengan menyelaraskan penyampaian value atau nilai proses, mulai dari produksi, pemilihan, penyediaan, pengiriman, hingga komunikasi dengan konsumen yang semakin banyak informasi. Bagaimana proses penyampaian value itu? Terdapat tradisional to selling, yang dimana perusahaan membuat produk lalu menjualnya. Modern atau marketing, perusahaan membuat produk dengan kaidah pemasaran yang mempertimbangkan konsumen dan membuat konsumen mencari dan datang membeli. Nah, pemasar sekarang menciptakan produk yang bernilai atau memiliki value bagi konsumen. Di dalam mengembangkan rencana dan strategi pemasaran, terdapat ada 3 tahap penyampaian nilai atau value. Yang pertama, tahap pertama ini terdapat memilih value, yang dimana kita akan menentukan segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang kedua ini kita akan menentukan menyediakan value, yang terdapat 3P, yang dimana benefit, fitur, price, dan distribusi. Nah, yang ketiga ini kita akan mengkomunikasikan value atau promosi mix, yang dimana kita akan mengkomunikasikan nilai promosi di dalam suatu barang ataupun jasa. Nah, yang selanjutnya ini terdapat rantai nilai adalah sebuah alat untuk mengidentifikasikan dan menciptakan nilai yang lebih bagi konsumen, karena setiap perusahaan adalah perpaduan dari aktivitas utama, dari aktivitas pendukung yang terwujud dalam desain, produksi, pasar, dan mengantarkan dan mendukung produk. Nah, di dalam rantai nilai terdiri dari 9 kegiatan yang relevan secara strategis, 5 kegiatan utama, dan 4 kegiatan pendukung yang dengan tujuan menciptakan nilai dan biaya bisnis. Yang pertama, logistik material, operasional produksi dari material menjadi produk. Yang ketiga ini terdapat distribusi, keempat marketing dan pelayanan. Nah, 4 kegiatan pendukung, pengadaan, pengembangan teknologi, SDM, dan infrastruktur, yang dimana biaya hukum hingga hubungan dengan pemerintah. Nah, yang selanjutnya ini terdapat proses bisnis inti atau bisa disebut dengan core business. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik masing-masing departemen melakukan pekerjaannya, tetapi juga pada beberapa perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk melakukan proses bisnis inti yang meliputi proses merasakan pasar, atau bisa disebut dengan marketing intelligence, memperoleh informasi tentang pasar. Proses realisasi penawaran produk baru, yang dimana research and development dan penawaran. Proses akuisisi konsumen, memilih target pasar dan prospeknya. Proses customer relationship management, the understanding of consumer, dan terdapat juga proses pemenuhan manajemen, yang dimana receiving, shipping, and collecting payment. Nah, di dalam karakteristik kompetensi dasar atau bisa disebut dengan core kompetensi, sumber keunggulan bersaing, teknikal, produksi, experience, distribusi, finansial, strength, dan lain-lain. Kita dapat menerapkan dalam pasar yang luas dan bervariasi yang sulit untuk ditiru. Nah, yang selanjutnya, rencana pemasaran adalah instrumen pokok untuk mengelola dan mengkoordinasikan upaya pemasaran. Ini dioperasikan di level strategi dan teknikal, yang dimana rencana pemasaran strategis menjabarkan pasar target dan proporsi nilai perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar yang terbaik.
Nah, yang kedua ini terdapat rencana pemasaran taktis yang menentukan teknik pemasaran, termasuk fitur produksi, promosi, merchandising, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanan. Nah, di dalam level of a marketing plan, terdapat strategi yang dapat menegaskan target pasar, value proposition, atau rencana nilai. Nah, yang selanjutnya ini terdapat analisis peluang pemasaran. Yang kedua, taktikal, yang dimana keistimewaan atau kegunaan produk, promosi, penjualan, penetapan harga, dan saluran penjualan dan jasa. Nah, yang selanjutnya perencanaan aktivitas pada corporate headquarter, yang dimana kita akan mendefinisikan misi perusahaan, menetapkan strategis bisnis unit atau bisa disingkat dengan SBUS, dan menetapkan sumber daya pada setiap SBU, memperkirakan peluang pengembangan, dan selain itu juga misi perusahaan dapat fokus pada beberapa tujuan terbatas yang menekankan pada kebijakan utama dan nilai yang menetapkan area persaingan utama industri, produk, segmen konsumen,